Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita kembali melanjutkan kajian rutin di Rifdatus Sunnah dengan bahasan dari kitab Qawaid Qur'aniyah yang ditulis oleh Syekh Umar Muqbil hafidhahu wa ta'ala, di mana malam hari ini kita akan melanjutkan kaidah Qur'aniyah atau kaidah-kaidah yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran, yaitu kaidah yang ke-13. Kaidah yang ke-13. Kaidah yang ke-13 ini akan menggambarkan kepada kita betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang ke-13 ini akan menggambarkan betapa dalamnya ilmu Allah Rabbul Alamin, dan menggambarkan betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga betapa besar hikmah-hikmahnya di dalam takdir-takdir yang telah ditetapkan. Di dalam kaidah yang ke-13 ini pula menggambarkan kepada kita dangkalnya ilmu kita, jemaah. Menggambarkan kepada kita dangkalnya ilmu yang kita miliki. Dan juga di dalam kaidah ini pula menggambarkan tentang sedikitnya ilmu yang kita ketahui. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kaidah ini adalah kaidah yang diambil dari Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11. Surat apa? Surat An-Nisa ayat 11. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapakah di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya. Quran surat An-Nisa ayat 11. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kaidah yang di dalam ayat yang mulia ini sebagaimana tadi kita sebutkan menggambarkan tentang luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala dan sempitnya ilmu kita. Kalau kita melihat ayat yang mulia ini,
pembahasannya sebelumnya tentang apa? Seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, ayat ini berbicara tentang apa? Atau sebelum pembahasan ayat ini berbicara tentang apa? Ternyata surat An-Nisa ayat yang ke-11 ini berbicara tentang faraid, atau yang kita kenal dengan hukum waris. Tentang hukum apa? Waris, warisan. Umumnya orang pengen dapat warisannya banyak. Umum, tergantung warisannya. Kalau warisannya banyak ya namanya keluarga, anak pengen dapatnya apa? Banyak. Kecuali kalau ya meninggal, bukan meninggalkan warisan, tapi malah meninggalkan apa? Utang. Ini bukan meninggalkan warisan, tapi malah meninggalkan apa? Hutang. Sehingga seringkali di dalam pembagian warisan itu rentan dengan konflik. Ya. Rentan dengan apa? Konflik, ribut. Anak yang ngurus orang tuanya merasa dia lebih banyak di dalam mengurus. Dia yang setiap harinya ya mencukupi kebutuhannya atau yang ngurus keperluannya. Karena merasa itu dia mengatakan saya yang harusnya paling banyak. Anak yang pertama nggak terima. Karena mungkin paling besar, paling dewasa, dia pun mengatakan, enggak, saya yang harusnya paling banyak. Kenapa? Nomor wahid. Yang perempuan juga enggak mau kalah. Lo harusnya perempuan nih yang lebih banyak warisannya. Kenapa? Karena enggak kerja. Kalau kalian kan yang laki-laki pada kerja. Akhirnya seringkali menimbulkan konflik, ribut berkepanjangan. Dan ini tidak sedikit jamaah. Tawa banyak gara-gara warisan ini putus hubungan. Gara-gara masalah warisan tidak tegur sapa. Pada rumahnya belakangnya. Karena biasanya kan kalau keluarga kanan, kiri, depan, belakang itu masih kerabat. Cuma gara-gara warisan apa? Ribut. Atau mungkin Anda yang merelakan, adalah saya nggak dapat warisan nggak apa-apa, saya ikhlas. Biasanya kalau ngikhlasin itu dilihat berapa, 1 juta, ya udahlah saya ikhlas. Tapi kalau warisannya berapa, 500 juta, oh nanti dulu. Dilihat ikhlasinya apa? Kalau sedikit, kalau banyak, wah enggak. Sehingga jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan, Allah Subhanahu wa taala langsung yang mengatur tentang pembagian warisan. Jadi Allah langsung apa? Yang mengatur tentang pembagian warisan. Apa tujuannya? Tujuannya agar orang-orang mukmin itu sami'na wa ata'na. Kalau tentang wudu, Rasul ngajarin. Tata caranya diajarin, sholat diajarin tata caranya. Tetapi khusus di dalam pembahasan warisan Allah langsung dari apa? Dari atas langit yang langsung mengatur berapanya, berapa yang akan didapat, ya itu. Kenapa? Tujuannya diantaranya agar orang-orang mukmin itu segera sami'na wa ata'na. Allah yang menentukan ini dapat setengah, ini dapat 1/6, ini dapat 1/4, ini dapat 1/8. Allah yang menyebutkan langsung sekian dan sekiannya. Tujuannya agar apa? Orang mukmin itu langsung menerima sami'na wa ata'na. Jangan banyak protes, maknanya begitu. Sudah taati aja, karena itu Allah langsung yang mengatur begitu.
Ya. Seringkali orang itu enggak begitu. Seringkali menimbulkan keributan gara-gara permasalahan warisan. Padahal Allah sudah mengatur dengan rinci berapa jumlah atau berapa pendapatan dari harta warisannya. Tujuannya agar segera mentaati dan menjalankan. Kayak misalnya nih, misalnya tentara disuruh sama komandannya, kamu nanti jam 1 jaga di perempatan, siap. Kan nggak protes. Itu manusia. Belum pernah dengar, maaf Pak, ini perintahnya wajib atau sunnah atau makruh nih Pak. Mungkin nggak dipakai besok. Kamu nih udah disuruh kok malah perintahnya wajib apa sunnah apa makruh. Jadi pecat. Itu manusia saja siap melaksanakan tanpa protes. Apalagi ini hukum di dalam waris adalah Allah Subhanahu wa taala yang langsung menurunkan. Allah yang langsung ngaturnya. Bagaimana ayatnya? Kita baca komplitnya. Kita akan baca rinci surat An-Nisa ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayain. Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falaha nisf wa li abawayhi likulli wahidin minhuma sudus mimma taraka in kana lahu walad. Fa in lam yakul lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyati yusi biha audain aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Agak panjang jemaah ternyata satu surat tadi. Kita baca ya, karena kita kan bukan pembahasannya di warisan, tetapi kita membaca secara komplitnya ayat tadi. Sebagaimana pembahasan sebelumnya. Intinya dari maknanya adalah Allah telah mensyariatkan untuk kalian tentang pembagian warisan. Anak-anakmu yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Jadi 2 bagian dari anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua bapak dan ibu, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia meninggalkan mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau setelah dibayar hutangnya. Kemudian setelah tadi pembagian jumlah pendapatan atau yang akan didapat dari harta warisan tersebut, Allah sebelum menutup ayat tadi, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Dari sini tadi diambil kaidah yang ke-13. Yang artinya apa? Yang artinya adalah orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya. Kemudian Allah tutup ayat yang mulia ini, faridatan minallah. Dan ini adalah suatu kewajiban, ketetapan yang Allah telah tentukan, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana aliman hakima.
Allah tutup dengan sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Apa makna dari abaukum wa abnaukum? Tentang firman Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak kalian dan anak kalian, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kalian tidak mengetahui siapakah di antara mereka yang lebih banyak memberi manfaat. Maknanya disebutkan di dalam ayat yang mulia ini tentang kaidah yang ke-13 bahwa seseorang yang lahir ke dunia tentunya dari pernikahan, ya, ada yang terlahir itu laki-laki dan ada yang terlahir perempuan. Dan yang terlahir laki-laki ataupun perempuan, orang yang melahirkan itu nggak pernah mesen. Betul? Pernah antum sebelum lahir ke dunia mesen? Ya Allah, nanti kalau saya lahir ke dunia jadi laki-laki begitu? Atau ya Allah, nanti kalau saya mau lahir atau saya lahir ke dunia saya jadi perempuan aja. Ada yang pernah mesen. Orang tuanya pun tidak mesen, jamaah. Sehingga manusia yang terlahir bisa laki-laki dan bisa perempuan. Sehingga anak-anak yang terlahir ke dunia ini, maka hendaknya yang pertama untuk disyukuri. Jangan kadang-kadang ada orang pengen anaknya itu laki-laki. Anak yang pertama perempuan. Ditunggu lahiran yang kedua, lahir lagi perempuan lagi. Ditunggu lahiran yang ketiga, ini kayaknya ketiga nih ganjil. Insya Allah laki-laki. Ketika keluar perempuan lagi. Akhirnya kesal ke istrinya. Ya, marah ke istrinya. Kamu ini bisa buat anak enggak sih? Loh, siapa yang buat anak? Ya. Jadi ada yang begitu. Atau mungkin malah marah-marah. Nanti yang keempat, nanti kalau yang keluar perempuan aja kamu saya cerai loh. Ada nggak begitu? Mungkin ada. Bagian anak laki-laki, empatnya perempuan. Ya. Atau sebaliknya, pengen anak perempuan yang keluar laki-laki terus. Sehingga yang harus kita pahami bahwa seorang yang terlahir di dunia tidak pernah mesen. Kita juga tidak pernah mesen kita lahir sudah dalam keadaan laki-laki. Ya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, bahwa dari anak-anak kalian, ya, atau dari orang tua kalian tidak mengetahui mana yang lebih banyak memberi manfaat. Siapa yang menjamin kalau anak laki-laki itu banyak memberi manfaat? Dan siapa yang menjamin kalau anak-anak perempuan yang lebih besar nanti memberi manfaatnya? Siapa yang menjamin? Ya. Belum tentu. Sehingga kita nggak tahu dari anak-anak yang dimiliki seseorang mana nanti yang akan memberikan banyak manfaat, kita nggak tahu. Kenapa? Allah lebih tahu tentang mana yang lebih banyak nanti memberi manfaat. Ya. Apalagi ketika sudah tua, ya. Belum tentu yang diharapkan anak perempuannya yang nanti lebih banyak menemani orang tuanya ketika sudah tua. Ternyata anak perempuannya nikah sama orang jauh. Akhirnya pindah, ngikut suaminya.
Atau mungkin nikahnya sama tetangganya, tapi karena kerjanya di luar pulau, ya akhirnya berangkat juga ke sana. Kita nggak tahu mana yang nanti memberikan lebih banyak manfaat. Atau mungkin laki-laki yang diharapkan nanti banyak memberi manfaat, ternyata sama. Ya, dapat istri orang jauh, udah pindah dia. Atau mungkin istrinya tetangganya, tetapi karena kerjanya di luar kota, di luar pulau, akhirnya dia pun pergi. Sehingga tidak ada yang menjamin. Atau mungkin malah dua-duanya. Sehingga orang tuanya sudah tua, ya, tapi tidak ada yang menemani, bisa. Sehingga di sini kita ketahui bahwa anak laki-laki ataupun perempuan, kita tidak tahu mana yang lebih banyak memberi manfaat. Intinya jangan sampai seorang ketika punya anak laki-laki kemudian berbangga diri, atau sebaliknya ketika memiliki anak perempuan kemudian dia sedih, padahal tidak tahu mana yang lebih banyak memberi manfaat. Kalau di zaman Fir'aun, ya, kalau di zaman apa? Fir'aun, kafir kelas dunia, ya, udah kafir kelas dunia nih. Maka anak laki-laki yang dikejar, coba. Jadi bayi yang keluar kalau laki-laki langsung dibunuh di tempat. Sampai mereka atau Fir'aun dahulu menempatkan pasukannya untuk disebar. Di setiap ada orang, oh ini sudah hamil, oh itu udah ditungguin rumahnya. Nanti yang keluar apa nih? Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'akum." Dan mereka dahulu yudzabbihuna abna'ahum, mereka menyembelih anak-anak laki-laki. Ya. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakinya. Yudzabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak laki-lakinya. Yang lahir laki-laki bunuh. Cekik, ya, diinjak. Kemudian ketika yang lahir itu anak perempuan dibiarkan. Adapun sebaliknya orang-orang musyrikin Quraisy enggak. Kalau yang lahir anak laki-laki bangga, sombong. Ah, ini nih masa depannya cemerlang. Tapi ketika yang lahir perempuan langsung muka merah. Mukanya apa? Langsung memerah. Hitam dan merah, marah, dan tidak sedikit mereka yang membunuh anaknya ketika lahir itu perempuan. Ya, sebaliknya dari apa? Dari Fir'aun. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an juga. Dalam surat At-Takwir ayat yang ke-8 sampai ke-9. Mengisahkan tentang bagaimana tuh orang-orang musyrikin ketika membenci anak perempuan. Kalau Fir'aun sebaliknya membenci anak-anak laki-laki. Ya. Allah sebutkan dalam Al-Quran surat At-Takwir ayat berapa tadi? 8 dan 9. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Ya. Bi ayyi dzambin qutilat. Dengan sebab apa? Bayi perempuan-perempuan mereka kubur hidup-hidup. Kubur hidup-hidup. Ya. Bi ayyi dzambin qutilat, dengan sebab dosa apa yang sehingga menyebabkan mereka dibunuh? Orang musyrikin. Ya, maka kita pun jangan sampai ketika punya anak harapannya laki-laki dapatnya perempuan, atau harapannya perempuan dapatnya laki-laki, ataupun mungkin apa? Ya sebaliknya, mengharapkan memiliki anak tetapi belum dikaruniai anak. Atau yang seseorang ingin mendapatkan anak yang sehat, yang normal, ternyata yang lahir anak cacat. Maka ingat,
Walaupun anak demikian tidak tahu mana yang lebih banyak memberi manfaat. Mananya begitu coba. Ya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka sebagai orang tua pun ya, atau anak ya, misalnya melihat bapaknya atau ibunya, orang tuanya sudah sakit-sakitan ya, sudah apa? Sudah banyak minta-minta atau mungkin sudah banyak merepotkan, jangan dimarahi. Ya. Jenengan kemarin udah saya kasih uangnya udah habis, sekarang utang lagi. Orang tua kok diutangin dulu. Kemarin belum bayar. Namanya kadang orang tua kan mungkin agak rewel gitu. Memang anak itu diwajibkan itu sabar. Ya. Kenapa? Karena dulu orang tua walaupun sekarang sakit-sakitan, rewel, dulu dia sudah berkorban besar, sudah berkorban untuk apa? Untuk menafkahi kamu sebagai anaknya. Walaupun mungkin sekarang apa? Sakit-sakitan, sekarang rewel. Ingat dulu orang tua itu sudah apa? Sudah berusaha membesarkanmu. Orang tua sudah kerja susah payah pagi siang malam untuk menghidupi kamu. Ya. Begitu juga dengan anak. Ya. Begitu juga dengan anak. Ya. Maka berusaha untuk apa? Untuk berbakti. Walaupun orang tua seperti itu berusaha untuk apa? Berbakti. Ya. Dan juga untuk orang tua pun jangan sampai marah-marahin anaknya gara-gara mungkin IQ-nya kurang. Ah, kamu ini belajar bukannya tambah pinter, lele tambah bodoh kamu. Ya. Ah, kamu ini gedenya mau jadi apa, le? Ya, kadang kan ada begitu. Padahal kita nggak tahu, ya. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kalian tidak mengetahui ya mana di antara anak-anak kalian yang nanti akan memberikan manfaat lebih besar, kita nggak tahu. Tuh contoh tuh kakak kamu pinter, sekolahnya ranking 1 terus. Kamu ranking 1 dari belakang mulu. Jangan. Barangkali nanti ternyata yang kurang pinter inilah yang akan menemani jenengan ketika tua. Karena namanya anak yang pertama pinter, dia keterima sana sini, kerjanya jauh, dan mungkin karena ini kurang pinter, jangan ngomong bodoh ya, kurang pinter, ternyata dialah yang lebih banyak manfaatnya, lebih dekat dengan orang tuanya ketika dewasa nanti, sehingga jadi orang tua pun jangan mudah marah-marahin anak. Kenapa kita nggak tahu nanti ketika dewasa mereka mana yang lebih besar manfaatnya untuk orang tua, kita nggak tahu. Tidak ada jaminan anak yang pinter ini nanti yang akan lebih banyak membantu mengurusi orang tua. Ini anak yang kurang pinter nanti paling begini begitu, nggak tahu kita. Barangkali yang pinter ini dia keterima di mana kerja, mungkin luar negeri. Anak yang kurang ternyata inilah yang setia. Atau sebaliknya juga. Intinya Allah sebutkan dalam ayat tadi, ya, abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ya. Anak-anak kalian, ya, dan orang tua kalian tidak tahu mana yang lebih besar, lebih banyak memberikan manfaat, kita nggak tahu. Maka jangan sampai orang tua ya marah-marahi anak karena mungkin apa? Karena kurang pintar atau mungkin ngeyel, kurang nurut, ya. Atau anak tadi ketika ngelihat orang tuanya sudah mulai usianya tua, rewel, banyak permintaan, sakit-sakitan, juga harus sabar karena dia pun dulu pernah berkorban. Begitu pula kita punya anak pun, jangan kenapa anak ini pun kita nggak tahu
ya barangkali di antara anak ini ada nanti yang lebih besar manfaatnya, ya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sampai seandainya anak yang terakhir itu adalah yang terlahir dalam keadaan tidak normal, jangan dicela. Atau mungkin yang dicela malah istrinya. Kamu kok punya anak begini? Loh, memang mesen apa? Ya, siapa yang kita nggak punya apa? Nggak punya kuasa. Ya, walaupun anak seandainya terlahir dalam keadaan, ya mungkin anaknya cacat fisiknya, atau mungkin cacat mentalnya, atau anak ini berkebutuhan khusus misalnya. Bisa jadi nanti yang seperti itu yang lebih besar manfaatnya. Kenapa kita nggak tahu? Loh, apa bisa anak begitu memberi manfaat? Loh, mungkin aja bisa. Ya. Kenapa? Mungkin menjadikan orang tuanya lebih sabar, kan begitu. Mungkin menjadikan orang tuanya lebih taat ketika punya anak seperti ini. Kita kan nggak tahu. Mungkin orang tuanya tambah sayang, tambah soleh, tambah ibadahnya semangat, kita nggak tahu. Saya pernah diceritakan, ya diceritakan ustadz saya dulu. Jadi dia pernah pernah main ke temennya. Kemudian temennya ini punya 2 anak. Ya, anak yang satu di mana? Ketika ditanya, oh anak saya yang pertama pinter, alhamdulillah. Tapi ya seringkali jarang pulang karena memang sekolahnya jauh, setelah sekolah sudah bekerja, ya. Terus anak satunya di mana? Kemudian anak satunya, ya dia pun masuk buka pintu, buka pintu kamar, ya. Anak yang satunya itu dalam keadaan di atas kursi roda, dalam keadaan kurang normal, dalam keadaan tangannya diikat karena ya kalau nggak diikat tangannya itu ya tangannya ini aktif, ya yang namanya orang kurang normal, begitulah intinya. Tapi apa kata bapaknya itu? Dia mengatakan, demi Allah, anak saya ini yang cacat mental ini buat saya adalah pahlawan. Subhanallah, anaknya seperti itu, dia katakan anak ini buat saya itu adalah pahlawan. Kok bisa? Iya. Selama ini anak saya walaupun dalam keadaan kurang seperti ini, selama ini dia yang sering ngingetin saya sholat. Lu bisa ngomong Pak? Enggak. Lu kok bisa ngingetin dia? Setiap kali dengar adzan, ini anak ini ngomong, pokoknya suaranya begitulah. Saya diingatkan. Buat saya anak ini adalah pahlawan buat saya. Kadang tengah malam dia membangunkan saya. Di situ saya banyak berdoa, banyak bersyukur. Ya. Padahal anaknya tadi yang pertama pinter sudah kemana, tetapi dia mengatakan anak ini buat saya adalah pahlawan. Walaupun dalam keadaan begitu, menambah dia taat, menambah dia sayang, menambah kesabarannya. Ya. Belum lagi nanti pada hari kiamat, itu di dunia. Hanya orang tua punya anak seperti itu kan dilatih kesabarannya. Namanya anak cacat, dilatih kesabarannya, dilatih di dalam ketaatannya, ya begitu jamaah. Dan itu pun kita nggak tahu, ternyata pun demikian, ada anak-anak yang kita tidak tahu masa depannya, dan ternyata yang kita sangka itu nanti tidak memberi manfaat, ternyata itu lebih besar memberi manfaat, kita nggak tahu. Ya. Sehingga kita pun jangan sampai menjadikan, ya, kita pun lupa bahwa Allah yang telah menjadikan demikian dan demikian itu Allah. Dan Allah pun
ya katakan tadi, kalian tidak tahu mana di antara anak-anak kalian nanti yang memberi manfaat. Ya. Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-49 sampai 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan di bumi. Allah menerangkan sebelum melanjutkan ayatnya, Allah ingin menerangkan bahwa semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan dulu, Allah yang telah menciptakan. Milik Allah, apapun keadaan anakmu itu milik Allah. Yakhluqu may yasha'u yahabu liman yasha'u inatha. Allah menciptakan ya makhluknya, menciptakan manusia sesuai apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha, ada yang Allah beri ya dengan anak perempuan. Ya. Allah beri anak perempuan, ada. Perempuan. Ada salah seorang ulama menulis tentang keutamaan memiliki anak perempuan. Itu kalau baca buku itu, ya Masya Allah, seakan-akan kita itu pengen punya anak perempuan banyak. Itu coba. Ya. Jadi Allah yang apa? Yang memberikan anak ini laki-laki, anak ini perempuan. Ya. Jangan apa? Jangan akhirnya marah-marahin istrinya. Ya diingetin aja, Pak, kalau jenengan anaknya perempuan semuanya, ya nanti juga punya anak laki-laki. Kapan? Dan nanti kalau nikah kan sama laki-laki. Betul jemaah? Masa perempuan nikah sama perempuan? Atau yang laki-laki terus? Wah, saya nggak punya anak perempuan. Ya nanti kalau anaknya menikah ya sama perempuan. Masa laki-laki sama laki-laki? LGBT apa? Gitu. Ya. Orang kan lagi banyak begitu. Lama-lama nanti apa kalau seperti itu repot nanti. Ya. Nanti adanya pernikahan antara Susi dan Dewi. Pernikahan Joni dan Budi, repot itu nanti. Ya. Nah, jadi apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dzukura, dan Allah memberi ada, ya Allah pun ya memberikan, ada orang-orang yang diberikan anak laki-laki, ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Kalau bencong nggak ada di sini, ya itu jadi-jadian aja tuh. Ya. Kemudian ayat yang ke-50-nya au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha, dan ataupun Allah menganugerahkan dua anak laki-laki wa inatha, ya dua anak laki-laki, maksudnya pertama laki-laki, kedua perempuan, laki-laki begitu, ya. Atau mungkin sebaliknya, pertama perempuan, kedua laki-laki, ketiga perempuan lagi. Nah, begitu. Allah yang mengatur maknanya. Wa yaj'alu may yasha'u aqima, dan Allah ya menjadikan ada orang-orang yang belum dikaruniai anak. Ini pun kita tidak tahu mana yang lebih besar manfaatnya. Siapa yang jamin kalau saya lebih bahagia kalau punya anak? Siapa yang menjamin? Ya. Ingat kisahnya Nabi Khidir. Ketika kisahnya dengan Nabi Musa alaihi salam. Bagaimana itu kisahnya? Ada seorang anak yang dibunuh sama Khidir. Ya. Kemudian ternyata dalam lanjutan kisahnya tersebut, karena anak ini nanti, ya ini tentunya wahyu dari Allah. Anak ini nanti ketika besar akan akan memurtadkan orang tuanya. Saking sayangnya orang tua kepada anaknya ini, ya
Saking sayangnya sehingga sampai nanti kalau dibiarkan terus sampai hidup sampai dewasa, anaknya akan memurtadkan orang tuanya. Maka ada hikmah. Ataupun anak yang meninggal dunia, ada hikmah tentunya. Ya, Allah yang menjadikan semuanya. Makanya Allah tadi buka dengan yang di langit dan di bumi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur. Ya. Innahu alimun qadir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya yang Maha mampu. Jadi semuanya ini adalah Allah yang mengatur. Tidak ada keberhakan bagi kita. Ya. Nah. Tetapi ingat ketika orang tua yang baik, orang tua yang soleh, anak-anak yang soleh, nanti pada hari kiamat saling memberi manfaat. Saling memberi apa? Manfaat. Ya, mungkin karena orang tuanya soleh, anaknya ya kurang, tetapi karena orang tuanya soleh bisa mengangkat derajatnya. Saling memberi manfaat. Atau sebaliknya orang tuanya kurang, tetapi anaknya baik bisa mengangkat. Sehingga Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat At-Tur ayat yang ke-21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Dan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengikuti mereka, orang-orang yang beriman, dzurriyyatuhum, anak cucunya ngikut. Ya. Ikut mereka biimanin. Ya, karena iman mereka alhaqnahum bihim. Alhaqna bihim. Kami apa? Satukan mereka. Ya. Kami satukan mereka dzurriyyatahum dengan anak cucunya disatukan. Karena apa tadi? Iman. Walaupun mungkin amal solehnya satu dengan yang lainnya tidak sama. Bapaknya taat, anaknya ya madan taat. Apa madan? Sedanglah begitu ya. Ternyata nanti hari kiamat bisa saling memberi syafaat. Dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas dalam mentafsirkan ayat yang mulia ini, innallaha la yarfa'u dzurriyyatal mu'min fi darajatihi. Sesungguhnya Allah akan mengangkat siapa? Anak cucu dari orang-orang mukmin. Ya, dari orang-orang mukmin di dalam derajatnya akan diangkat nanti. Wa in kanu dunahu fil amal, walaupun mereka amalnya itu saling apa? Saling bertingkat-tingkat, tidak sama. Saling memberi apa? Manfaat. Kalau orang tuanya baik bisa mengangkat anaknya yang tadi kurang, atau sebaliknya saling memberi manfaat. Ya. Apa alasan Allah Subhanahu wa taala menjadikan demikian? Litukirra bihim ainah, katanya Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan agar mereka semuanya menjadi bahagia. Semuanya beramal, tapi satu dengan yang amalnya ada yang ya bertingkat-tingkat. Ya, saling memberi manfaat. Saling memberi manfaat sehingga orang tua pun ya hendaklah ya ketika kita menjadi orang tua ya maka tentunya kita berusaha untuk semaksimal mungkin di dalam mendidik anak-anak kita. Di dalam mendidik anak-anak kita. Dan juga sebagai anak pun berusaha untuk berbakti kepada orang tuanya. Sehingga dengan itu menjadikan kebaikan, saling memberi manfaat. Orang tua berusaha mendidik dengan pendidikan yang baik. Sebagai anak pun berusaha untuk apa? Taat kepada orang tuanya, untuk apa? Berbakti kepada orang tuanya. Bahkan ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya karena diuji lewat anaknya. Ya macam-macam diuji lewat anaknya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatun falam yablugha bi'amalin. Ada seseorang itu
di mana amalannya tidak sampai kepada derajat yang tinggi, amalannya enggak sampai kepada derajat yang tinggi. Ya. Ibtalahum wahu fi jasadih, kemudian Allah menguji lewat jasadnya, sakit-sakitan mulu, atau mungkin cacat ketika dilahirkan di dunia. Allah uji lewat itu, lewat jasadnya, gak normal. Ya. Au malihi, atau Allah uji lewat hartanya, kena kebanjiran hartanya ludes, kebakaran hartanya lenyap, ya, kena gempa hartanya hilang. Allah uji dengan cara-cara yang lain untuk mengangkat derajatnya dia. Au fi waladih, ataupun Allah uji lewat anaknya, atau anaknya tadi terlahir dalam keadaan kurang normal, ataupun anaknya dalam keadaan cacat, anaknya berkebutuhan khusus, Allah uji lewat anaknya. Ya. Summa sabaru ala dzalik, kemudian orang tuanya sabar. Sabar hatta yuballighahu manzilatal lati sabaqat lahu minallahi azza wajal, sehingga dengan itu, ya, dengan ujian-ujian tadi, ya, apa, orang ini bisa naik derajatnya nanti pada hari kiamat, bukan karena amalnya, tetapi karena diuji dengan ujian apa? Lewat anaknya, lewat, ya, jasadnya, lewat hartanya. Ternyata diuji ini mendatangkan diangkatnya derajat dia di akhirat nanti. Sehingga apa, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, janganlah kita mudahnya menyalahkan orang tua ataupun menyalahkan anak, tetapi berusahalah ketika kita sebagai orang tua, berusahalah untuk mendidik anak dengan pendidikan yang baik. Dan kalau kita sebagai anak, berusahalah untuk apa? Ya, untuk berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang mulia ini, ya, abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Orang tua kalian, bapak kalian atau anak kalian, kalian tidak mengetahui mana yang lebih banyak memberi manfaat kepada kalian, baik manfaat dunia ataupun manfaat di akhirat nanti. Ini jamaah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya yang mungkin bisa dijawab. Silakan teman-teman. Ada pertanyaan? Cukup? Ya, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kurangannya. Barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan, ya, saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.